Hai, welcome back to my YouTube channel. Seperti janji aku, di konten oversharing ini kita akan sharing banyak hal yang mungkin berasal dari diri aku atau dari orang lain. Cuma kita bikin lebih halus dan semoga tidak menyakiti orang lain ya. Kalaupun iya ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata aku yang kurang tepat, aku sepenuhnya minta maaf. Tapi ini cuma sekedar kayak relaksasi untuk melepaskan semua overthinking yang ada di kepala. Jadi untuk tema kali ini, konten kali ini adalah oversharing tentang high value. Sebenarnya high value itu apa sih? Nah, ini aku sempat nyebar kata pertanyaan juga di tweets dan beberapa orang menjawabnya. So, kita mulai dari Wilma Rosely. Dia beranggapan bahwa high value adalah standar pilihan dengan disesuaikan keadaan diri sendiri dari segi apapun. Ya, jadi kayak kita tuh punya standar di hidup kita, standar di diri kita untuk menentukan bahwa kita punya value nih, kita punya nilai gitu. Ya, intinya setiap orang pasti punya standar lah. Dan yang kedua dari Natalia Hara, high value menurut gue ya gue, tapi bohong. Ya, kayak ada bercandanya gitu ya. Cuman di sini nggak ada yang salah. Walaupun dia komen seperti itu, kita yang mungkin paham atau kita tahu arti apa kayak tujuan dia komen gitu tuh karena percaya nggak? Kalau kita menunjukkan tentang kualitas diri kita, melebihkan diri kita sendiri itu bentuk percaya diri kan. Nah, jadi si Natalia ini dia punya high value yang cukup percaya diri. Mungkin memang ada komentar selanjutnya dia bilang sorry pick me dikit, pick me bentar gitu. Kayak nggak tahu sih bahasa anak sekarang tuh tentang pick me itu apa gitu. Mungkin karena perkembangan zaman ya. Jadi dia sorry ya pick me, dia kayak berasa minta maaf gitu. Sebenarnya nggak usah minta maaf. It's okay, it's fine. Kamu percaya diri, kamu bagus kataku. Lalu yang ketiga adalah Indar 378, berak lancar. Ya bener, kayak mungkin agak nyeleneh juga atau kayak jorok ya gini nih. Enggak, berak lancar adalah salah satu bukti bahwa kesehatan pencernaan dia tuh baik. Itu high value loh, bener nggak? Iya dong, karena beberapa orang juga ada yang mengalami sulit BAB yang namanya sembelit, atau beberapa orang ngalamin, jangankan sulit BAB deh, nggak bisa kentut aja jadi penyakit, ya nggak? Nah, itu berarti dia punya pendapat bahwa high value seseorang itu dari kesehatan. Nah, di sini dari jawaban mereka itu aku mau kayak sharing tentang pengalaman pribadi aku. Jadi kemarin di minggu pertama 2024 ini ada suatu bercandaan di lingkungan yang seakan tuh menjodohkan gitu. Oke, ada perjodohan nih di sini. So ternyata sebelum dijodohkan itu ada nih yang lebih dulu dijodohkan sama sosok ini. Ternyata yang lebih dulu dijodohkan itu dia memiliki high value yang cukup tinggi. Tapi dari segi apapun itu ya kan, walaupun dari segi apapun, di sini ditegaskan oleh satu orang bahwa dia lebih tinggi. Udahlah sama kamu aja daripada sama dia lebih tinggi. Loh, posisinya aku yang overthinking banget ini langsung kayak ngobrol sendiri di pikiran bahwa loh, kalau dia lebih tinggi emang aku nggak tinggi gitu. Oke, secara fisik mungkin ya dia lebih tinggi. Terus maksudnya tinggi di sini tuh apa? Kemudian ada yang menggarisbawahi seakan-akan kayak oh dia sarjana, oh dia punya rumah, punya mobil gitu. Oke, berarti di sini titik high value seseorang dinilai dari strata pendidikan dan perekonomiannya ya. Mungkin benar dia lebih tinggi dari segi fisik, strata pendidikan, ekonomi. Tapi apakah bisa nih? Maksudnya membandingkan orang dengan kasat mata seperti itu gitu.
ya apa ya, di samping itu mungkin memang orang yang sosok yang mungkin dijodohin ini mungkin punya masa lalu yang sama ya dengan aku. Ya apa ya, kalau memang iya dia lebih cocok sama kamu, udah cukup, that's it, gak perlu ditambah-tambahin, udah sama kamu aja, dia mau lebih tinggi. Dan gue akan ngegali nih yang ada di pikiran tentang tinggi itu dalam segi apa sih gitu. Dan ternyata sisi tingginya ini tuh dari tingkat pendidikan dan ekonomi. Jadi ya akhirnya aku nggak mau insecure ya, karena insecure juga salah satu gangguan gitu, maksudnya kayak penghambat diri sendiri gitu. Aku juga nggak mau terasa insecure. Jadi gini, menjodohkan seseorang dengan orang lain juga harusnya ngelihat dong, belum tentu loh aku mau gitu loh. Dan kalaupun iya, nggak perlulah dibanding-bandingin seperti itu. Jadi di sini menekankan, aku sharing begini tuh bukan untuk mengomentari, menjudge apapun yang orang lain bercandain gitu. Dan makasih, dengan bercandaan itu konten ini bisa jadi. Ya, terima kasih kalian ngasih inspirasi aku, ngasih ide aku untuk menggali pertanyaan tentang apa sih high value gitu ya. Dan ya, alhamdulillah jadi paham bahwa tingkat pola pikir orang, cara memandang orang dengan standar pilihan yang ada di hidup orang itu seperti itu gitu. Terus kalau misalkan video ini dianggap bahwa kamu baperan, atau ngapain sih mikirin omongan orang, penting gak sih statement orang itu tentang kamu, udahlah gak usah dipikirin, udahlah gak usah, ya udah kalau memang mereka menilai kamu lebih rendah, dia lebih tinggi, ya udahlah gak usah membuktikan satu tentang diri kamu gitu. Video ini dibuat bukan untuk klarifikasi, pembuktian, or anything, tapi sebagai gambaran bahwa kita itu bisa menggali sesuatu dari satu statement. Kita bisa dapat ilmu, kita bisa dapat pengalaman dari satu statement meskipun itu bercanda. Kayak sekarang banyak banget pesan yang dimasukkan dalam sebuah komedi, dalam sebuah film komedi, sketsa komedi yang dibuat sedemikian rupa dan memiliki kayak ada ide-ide pesan-pesan gitu yang di dalamnya itu. Jadi kayak mungkin mereka bercanda, mereka judgement. Dan ini sumpah demi apapun, aku nggak menganggap bahwa ini klarifikasi atau ini bentuk pembelaan diri. Cuma ya it's thinking gitu loh. Pikirin aja bahwa high value seseorang itu nggak bisa cuma dilihat dari fisik, strata pendidikan, ekonomi, atau apapun. Mungkin di sini kita bisa lebih belajar tentang inner beauty kali ya. Inner beauty seseorang itu bisa dilihat hanya di mata orang-orang tertentu. Bukan berarti aku memiliki inner beauty atau apapun, cuman ya balik lagi bahwa high value seseorang itu tidak ditentukan dari apa yang dilihat orang lain, tapi itu ditentukan seperti kata Wilma Rosely tadi, bahwa standar pilihan yang disesuaikan dengan keadaan diri sendiri dari segi apapun. Yes, I have a standard. Aku punya standar itu. So, thanks for watching in my story, in my sharing. Makasih, dan maaf kalau misalkan ada yang ngerasa tersinggung atau apapun. Jadi kayak makasih banget sih buat
bercandaan-bercandaan kalian. Semoga masih ada bercandaan-bercandaan lain nih, biar aku bisa bikin konten kayak gini nih, biar pikiran aku tergali, akhirnya mencari tahu, kita share deh. Karena itulah pembelajaran yang menurut aku efektif ya. Jadi kayak kita dapat masukan, kita dapat cacian atau obrolan atau apapun, kita masukin, kita pikir, kita belajar, kita gali, kita share. Tuh kalau misalkan menurut aku ya. Jadi bukan berarti lu baperan kayak gini aja jadiin konten atau apapun itu. Tapi sumpah makasih buat kalian semua yang udah support aku, yang udah bantu cari inspirasi konten, dan makasih udah subscribe, makasih yang udah mau kritik saran, silahkan komentar terbuka lebar. Semoga kita terus meningkatkan high value untuk diri sendiri biar kedepannya lebih bernilai gitu. Oke, makasih sekali lagi dan have a nice day. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, minum air putih yang cukup, jaga kesehatan, salam sehat mental.